Setelah hijrah dari Mekah menuju Madinah, kehidupan kaum muslimin memasuki fase baru yang penuh harapan sekaligus tantangan besar. Hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi juga perubahan strategi dalam menghadapi tekanan yang selama bertahun-tahun dilakukan oleh kaum Quraisy. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membangun masyarakat yang berlandaskan keimanan, persaudaraan, dan keadilan. Kaum Muhajirin yang meninggalkan harta dan keluarga di Mekah dipersaudarakan dengan kaum Ansor, menciptakan ikatan sosial yang kuat di tengah kondisi yang masih rapuh. Namun, ancaman dari Mekah tidak pernah benar-benar hilang. Kaum Quraisy masih memandang Islam sebagai ancaman besar terhadap kekuasaan dan tradisi mereka. Selain kehilangan pengaruh politik, mereka juga khawatir terhadap dampak ekonomi yang bisa terjadi jika Islam berkembang semakin luas. Kaum Muhajirin sendiri kehilangan hampir seluruh harta mereka yang dirampas oleh Quraisy setelah hijrah. Hal ini membuat situasi ekonomi kaum muslimin menjadi sulit, terutama pada masa awal di Madinah. Di sisi lain, jalur perdagangan Quraisy menuju Syam menjadi urat nadi ekonomi mereka. Kafilah-kafilah dagang yang melintasi rute tersebut membawa keuntungan besar bagi para pemimpin Quraisy. Dalam konteks inilah muncul rencana untuk menghadang salah satu kafilah besar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Rencana ini bukan sekedar tindakan ekonomi, tetapi juga bagian dari tekanan strategis terhadap pihak yang terus memusuhi kaum muslimin. Nabi Muhammad tidak langsung memerintahkan perang besar. Pada awalnya, tujuan utama adalah menghadang kafilah dagang sebagai bentuk tekanan dan upaya mengambil kembali sebagian hak yang dirampas. Para sahabat yang ikut serta pun tidak menyangka bahwa ekspedisi ini akan berubah menjadi pertempuran besar yang tercatat dalam sejarah. Jumlah kaum muslim yang berangkat relatif sedikit dan persiapan mereka pun sederhana. Banyak di antara mereka yang hanya membawa perlengkapan seadanya, bahkan ada yang harus bergantian menggunakan kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa niat awal bukanlah untuk menghadapi perang besar melawan pasukan Quraisy yang terkenal kuat dan berpengalaman. Sementara itu, berita tentang rencana kaum muslimin akhirnya sampai kepada Abu Sufyan. Dengan kecerdikannya, ia mengubah jalur perjalanan kafilah dan mengirimkan pesan ke Mekah untuk meminta bantuan. Kaum Quraisy pun bersiap mengirimkan pasukan besar untuk melindungi kehormatan dan kepentingan mereka. Ketegangan mulai meningkat dan situasi yang semula tampak sebagai ekspedisi kecil, perlahan berubah menjadi konfrontasi yang tidak terhindarkan. Di Madinah, Nabi Muhammad tetap mengedepankan musyawarah. Beliau meminta pendapat para sahabat mengenai situasi yang berkembang. Ini menjadi momen penting yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dalam Islam sering melibatkan konsultasi dan kebersamaan. Para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor menunjukkan kesetiaan mereka, menyatakan kesiapan untuk mengikuti Nabi dalam kondisi apapun. Perjalanan menuju Badar bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang menguji keimanan. Kaum muslimin menghadapi ketidakpastian, jumlah mereka sedikit, perlengkapan terbatas, dan musuh yang jauh lebih besar sedang bersiap. Namun keyakinan kepada pertolongan Allah menjadi sumber kekuatan utama. Tanpa disadari, langkah-langkah yang diambil saat itu akan membawa ke salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Islam. Perang Badar bukan soal kemenangan atau kekalahan, tetapi titik balik yang mengubah posisi kaum muslimin di Jazirah Arab. Perjalanan kaum muslimin menuju Badar dimulai dengan niat yang sederhana, namun di balik kesederhanaan itu tersimpan keteguhan iman yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk ikut dalam ekspedisi menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Ajakan ini tidak diwajibkan kepada seluruh penduduk Madinah, karena pada awalnya ekspedisi tersebut bukanlah perang besar, hanya mereka yang siap dan mampu yang ikut serta. Jumlah kaum muslimin yang berangkat sekitar 313 orang, terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka bukan pasukan besar yang lengkap dengan persenjataan, melainkan rombongan yang serba terbatas. Diriwayatkan bahwa mereka hanya memiliki sekitar 2 ekor kuda dan 70 onta yang harus digunakan secara bergantian. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri bergantian menunggangi onta bersama beberapa sahabatnya, menunjukkan kerendahan hati dan kebersamaan beliau dengan pasukan. Di sepanjang perjalanan, suasana penuh harap dan kewaspadaan menyelimuti rombongan. Para sahabat tidak sepenuhnya mengetahui bagaimana situasi akan berkembang. Sebagian berharap bisa menghadang kafilah tanpa pertempuran besar, sementara yang lain mulai menyadari kemungkinan adanya konfrontasi militer. Sementara itu, Abu Sufyan yang memimpin kafilah Quraisy dikenal sebagai pedagang yang cerdas dan berhati-hati. Ia menerima kabar tentang rencana kaum muslimin dan segera mengambil langkah strategis. Ia mengubah jalur perjalanan kafilah dan mengirim utusan cepat menuju Mekah untuk meminta bantuan militer. Pesan tersebut membangkitkan kemarahan para pemimpin Quraisy. Mereka melihat ini sebagai ancaman terhadap kehormatan dan keamanan perdagangan mereka. Mekah pun bergerak cepat. Pasukan besar disiapkan, terdiri dari sekitar 1.000 orang dengan perlengkapan yang jauh lebih lengkap dibandingkan kaum muslimin. Para pemimpin Quraisy yang berpengaruh turut serta, termasuk beberapa tokoh yang selama ini menjadi penentang utama dakwah Islam. Mereka berangkat dengan keyakinan bahwa kekuatan mereka akan mudah mengalahkan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit. Ketika berita tentang pergerakan pasukan Quraisy sampai kepada Nabi Muhammad, situasi berubah drastis. Ekspedisi yang awalnya ditujukan untuk menghadang kafilah, kini berpotensi menjadi pertempuran terbuka.
Nabi tidak mengambil keputusan secara sepihak. Beliau mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, meminta pendapat mereka mengenai langkah selanjutnya. Beberapa sahabat dari kalangan Muhajirin menyatakan kesediaan mereka untuk tetap maju. Namun Nabi juga ingin mendengar suara kaum Ansor, karena perjanjian awal mereka lebih berkaitan dengan perlindungan di dalam wilayah Madinah. Dalam momen penting ini, Sa'ad bin Mu'az mewakili kaum Ansor dan menyampaikan dukungan penuh. Ia menyatakan bahwa mereka siap mengikuti Nabi kemanapun, bahkan jika harus menghadapi lautan atau musuh besar sekalipun. Ucapan tersebut memperkuat tekad seluruh pasukan. Nabi Muhammad SAW pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Badar. Keputusan ini menandai perubahan besar, dari ekspedisi kecil menjadi kesiapan menghadapi pertempuran yang mungkin menentukan masa depan komunitas Muslim. Di tengah keterbatasan, kaum Muslimin menunjukkan disiplin dan kepercayaan yang kuat kepada kepemimpinan Nabi. Mereka melanjutkan perjalanan dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan menyertai mereka. Langkah demi langkah membawa mereka semakin dekat kepada Badar, tempat di mana sejarah besar akan segera terukir. Ketika kaum muslimin semakin mendekati wilayah Badar, situasi menjadi semakin serius. Badar merupakan daerah yang memiliki beberapa sumur air, menjadikannya lokasi strategis bagi pasukan yang akan bertempur di tengah padang pasir. Menguasai sumber air berarti memiliki keuntungan besar dalam pertempuran, terutama dalam kondisi cuaca yang panas dan perjalanan panjang yang melelahkan. Nabi Muhammad SAW berhenti di suatu tempat dekat sumur Badar. Pada saat itu, seorang sahabat bernama Hubab bin Munzir mengajukan pertanyaan penting kepada beliau. Ia bertanya apakah posisi tersebut merupakan wahyu dari Allah atau sekadar strategi perang. Ketika Nabi menjelaskan bahwa itu adalah keputusan taktis, Hubab menyarankan agar pasukan bergerak lebih maju dan mengambil posisi yang menguasai sumber-sumber air, sehingga pihak Quraisy tidak memiliki akses mudah. Nabi menerima saran tersebut, menunjukkan bahwa musyawarah dan keterbukaan terhadap pendapat sahabat menjadi bagian dari kepemimpinan beliau. Pasukan Muslim kemudian berpindah dan menguasai sumur-sumur Badar. Mereka membuat tempat penampungan air dan menutup beberapa jalur yang dapat digunakan musuh. Langkah ini memberikan keuntungan strategis meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy. Para sahabat juga membangun sebuah tempat perlindungan sederhana untuk Nabi Muhammad sebagai pusat komando. Dari tempat tersebut, beliau dapat mengawasi jalannya pertempuran sekaligus memimpin dengan tenang. Sa'ad bin Mu'az dan beberapa sahabat Ansor berdiri menjaga beliau dengan penuh kesetiaan, siap menghadapi segala kemungkinan. Malam sebelum pertempuran menjadi momen yang sangat penting secara spiritual. Kaum muslimin diliputi berbagai perasaan, harap, takut, dan tawakal. Sebagian di antara mereka tidur dengan tenang setelah perjalanan panjang, sementara Nabi Muhammad menghabiskan waktu dalam doa yang panjang. Beliau memohon pertolongan Allah dengan penuh kerendahan hati, mengangkat tangan dan berdoa agar kaum muslimin diberikan kemenangan. Doa tersebut menunjukkan betapa beliau menyadari bahwa hasil akhir bukan hanya bergantung pada strategi, tetapi juga pada pertolongan dari Allah. Riwayat menyebutkan bahwa malam itu, Allah menurunkan ketenangan kepada kaum muslimin. Hujan ringan turun, membuat pasir menjadi lebih padat sehingga memudahkan langkah mereka, sementara posisi pihak Quraisy menjadi lebih sulit. Kejadian ini dipahami oleh kaum muslim sebagai tanda pertolongan Allah sebelum pertempuran dimulai. Di sisi lain, pasukan Quraisy mendekati Badar dengan kepercayaan diri yang tinggi. Jumlah mereka besar, perlengkapan mereka lengkap, dan mereka merasa berada di posisi yang lebih kuat. Namun kesombongan mulai terlihat di antara sebagian pemimpin mereka yang menganggap kemenangan sebagai sesuatu yang pasti. Saat fajar mulai menyingsing, kedua pasukan bersiap menghadapi hari yang akan mengubah sejarah. Kaum muslimin berdiri dalam barisan dengan hati yang berdebar, menyadari bahwa mereka menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Nabi Muhammad merapikan barisan, memberikan semangat kepada para sahabat, dan menanamkan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang beriman. Badar kini bukan lagi sekadar tempat di padang pasir, tetapi panggung bagi ujian besar. Pertempuran yang akan segera dimulai bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan juga tentang iman, kesabaran, dan kepercayaan terhadap janji Allah. Fajar di Badar menyingsing dengan suasana yang tegang. Kedua pasukan kini saling berhadapan di padang pasir yang luas. Kaum muslimin berdiri dalam barisan yang rapi meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy. Nabi Muhammad SAW berjalan di antara barisan, meluruskan posisi para sahabat dan memberikan semangat kepada mereka. Beliau menanamkan keyakinan bahwa kemenangan bukan semata-mata karena jumlah atau kekuatan senjata, tetapi karena pertolongan Allah dan keteguhan iman. Sebagaimana tradisi peperangan Arab saat itu, pertempuran diawali dengan duel 1 lawan 1, mubarozah. Dari pihak Quraisy maju 3 orang tokoh terkemuka, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dari pihak kaum muslimin maju Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Haris. Duel ini berlangsung sengit dan menjadi pembuka pertempuran. Hamzah dan Ali berhasil mengalahkan lawan mereka, sementara Ubaidah terluka, namun akhirnya lawannya juga berhasil dikalahkan. Duel ini meningkatkan semangat kaum muslimin dan menjadi tanda dimulainya pertempuran besar.
Setelah duel awal, kedua pasukan bergerak maju. Debu padang pasir berterbangan ketika pertempuran pecah. Kaum muslimin berjuang dengan penuh keberanian meskipun mereka menghadapi pasukan yang lebih banyak dan lebih lengkap persenjataannya. Nabi Muhammad SAW tetap berada di tempat komando, terus memanjatkan doa dengan penuh harap. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau berdoa dengan sungguh-sungguh hingga selendangnya terjatuh dari pundak, memohon agar Allah menurunkan pertolongannya. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menurunkan bantuan berupa malaikat untuk menguatkan hati kaum muslimin. Para sahabat merasakan semangat yang luar biasa di medan perang, seolah ada kekuatan yang meneguhkan langkah mereka. Hal ini menjadi bagian penting dari keyakinan spiritual dalam Perang Badar, bahwa kemenangan tidak hanya berasal dari usaha manusia, tetapi juga dari pertolongan ilahi. Pertempuran berlangsung sengit, banyak tokoh penting Quraisy gugur, termasuk Abu Jahal yang dikenal sebagai salah satu penentang utama dakwah Nabi. Kejatuhan tokoh-tokoh besar ini mengguncang moral pasukan Quraisy. Sementara itu, kaum muslimin terus maju dengan disiplin dan keyakinan yang kuat. Di tengah pertempuran, Nabi Muhammad SAW memberikan instruksi kepada para sahabat agar tetap menjaga barisan dan tidak bertindak tergesa-gesa. Strategi yang rapi dan semangat kebersamaan membuat pasukan muslimin mampu bertahan menghadapi tekanan. Meskipun beberapa sahabat gugur sebagai syuhada, semangat pasukan tidak surut. Perlahan-lahan keadaan mulai berbalik. Pasukan Quraisy yang awalnya percaya diri mulai kehilangan koordinasi. Kekalahan para pemimpin mereka dan perlawanan gigih kaum muslimin membuat barisan mereka goyah. Banyak di antara mereka yang akhirnya mundur dari medan pertempuran. Hari itu menjadi saksi bagaimana kelompok kecil dengan keyakinan yang kuat mampu menghadapi pasukan yang jauh lebih besar. Pertempuran Badar mencapai titik penentuan dan tanda-tanda kemenangan mulai terlihat di pihak kaum muslimin. Ketika pertempuran mulai mereda, tanda-tanda kemenangan kaum muslimin semakin jelas terlihat. Pasukan Quraisy yang sebelumnya datang dengan penuh kepercayaan diri, kini kehilangan arah. Banyak pemimpin mereka gugur di medan perang, termasuk tokoh-tokoh penting yang selama ini menjadi penentang utama dakwah Islam. Kekalahan ini tidak hanya berdampak secara militer, tetapi juga mengguncang moral pasukan Quraisy. Kaum muslimin menyadari bahwa pertolongan Allah telah mengubah keadaan yang tampaknya mustahil. Dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dan perlengkapan yang terbatas, mereka berhasil mengalahkan pasukan yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Rasa syukur memenuhi hati para sahabat. Namun Nabi Muhammad SAW tetap mengingatkan mereka untuk tidak sombong dan selalu mengembalikan kemenangan kepada kehendak Allah. Setelah pertempuran berakhir, perhatian beralih kepada para tawanan perang. Beberapa tokoh Quraisy tertangkap hidup-hidup. Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabat mengenai bagaimana memperlakukan mereka. Ada perbedaan pendapat di antara para sahabat, tetapi pada akhirnya diputuskan bahwa sebagian tawanan dapat dibebaskan dengan tebusan, atau dengan syarat tertentu, seperti mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak Madinah. Keputusan ini menunjukkan pendekatan yang penuh pertimbangan dan kemanusiaan. Selain itu, kaum muslimin juga menghadapi persoalan pembagian harta rampasan perang atau ghanimah. Karena ini adalah pertempuran besar pertama yang mereka alami, belum ada aturan yang jelas sebelumnya mengenai pembagian tersebut. Situasi ini kemudian menjadi salah satu sebab turunnya ayat-ayat dalam surah Al-Anfal yang mengatur prinsip pembagian dan mengingatkan kaum muslimin agar tetap menjaga niat dan persatuan. Di antara kaum muslimin ada yang gugur sebagai syuhada. Mereka dimakamkan di sekitar Badar, dan kehilangan ini meninggalkan kesedihan sekaligus kebanggaan karena mereka dianggap telah berjuang di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW menunjukkan perhatian besar kepada keluarga para syuhada, menguatkan mereka dengan janji pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Sementara itu, kekalahan Quraisy membawa dampak besar di Mekah. Berita gugurnya banyak pemimpin utama menyebar dengan cepat dan menimbulkan duka sekaligus kemarahan. Kekalahan di Badar menjadi pukulan telak bagi reputasi Quraisy sebagai kekuatan dominan di Jazirah Arab. Mereka mulai menyusun rencana untuk membalas kekalahan tersebut di masa mendatang. Bagi kaum muslimin di Madinah, kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri dan posisi politik mereka. Banyak kabilah di sekitar mulai memandang mereka dengan lebih serius. Perang Badar bukan sekedar kemenangan militer, tetapi titik balik yang mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap menekankan bahwa kemenangan bukanlah akhir dari perjuangan. Ujian baru pasti akan datang, dan kaum muslimin harus tetap menjaga iman, persatuan, serta ketaatan kepada Allah. Badar menjadi pelajaran besar bahwa dalam setiap kesulitan terdapat pertolongan bagi mereka yang bersabar dan bertawakal. Setelah kemenangan di Badar, kaum muslimin kembali ke Madinah dengan membawa berbagai perasaan, syukur, haru, dan kesadaran bahwa mereka telah melewati ujian besar. Peristiwa ini bukan sekadar kemenangan militer, tetapi juga momen yang memperkuat posisi umat Islam di tengah masyarakat Jazirah Arab. Nama Badar segera dikenal luas sebagai peristiwa penting yang mengubah keseimbangan kekuatan antara kaum muslimin dan Quraisy. Sesampainya di Madinah, perhatian Nabi Muhammad SAW tertuju pada beberapa urusan penting.
Salah satunya adalah pembagian harta rampasan perang yang kini memiliki pedoman melalui wahyu Allah dalam surah Al-Anfal. Pembagian dilakukan secara adil dan teratur, dengan sebagian diperuntukkan bagi kepentingan umum kaum muslimin. Hal ini menjadi pelajaran penting tentang disiplin dan keadilan dalam mengelola hasil kemenangan. Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan nasib para tawanan perang. Perlakuan terhadap mereka menjadi contoh akhlak Islam dalam situasi konflik. Banyak sahabat memperlakukan tawanan dengan baik, bahkan mendahulukan mereka dalam hal makanan. Sebagian tawanan dibebaskan dengan tebusan, sementara yang tidak mampu diberi kesempatan menebus diri dengan mengajarkan kemampuan membaca dan menulis kepada masyarakat Madinah. Langkah ini menunjukkan bahwa kemenangan tidak menjadikan kaum muslimin berlaku kejam, melainkan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Kemenangan Badar membawa dampak besar dalam kehidupan sosial dan politik Madinah. Posisi kaum muslimin menjadi lebih kuat, dan banyak kabilah Arab mulai memperhatikan keberadaan mereka sebagai kekuatan baru. Namun di balik itu, muncul pula tantangan baru. Kaum munafik di Madinah mulai menunjukkan sikap yang lebih jelas, merasa khawatir terhadap meningkatnya pengaruh Islam. Sebagian kelompok Yahudi di Madinah juga mulai menilai kembali hubungan mereka dengan kaum muslimin karena perubahan keseimbangan kekuatan yang terjadi. Di Mekah, kekalahan di Badar meninggalkan luka mendalam bagi Quraisy. Banyak keluarga kehilangan anggota penting, dan keinginan untuk membalas dendam semakin kuat. Para pemimpin Quraisy yang tersisa mulai menyusun rencana untuk memulihkan kehormatan mereka, yang pada akhirnya akan mengarah pada pertempuran-pertempuran berikutnya dalam sejarah Islam. Bagi kaum muslimin sendiri, Badar menjadi pelajaran besar tentang iman dan tawakal. Mereka menyadari bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh kesatuan hati dan ketaatan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW terus mengingatkan agar mereka tidak terlena oleh kemenangan, melainkan menjadikannya sebagai penguat iman dan motivasi untuk terus memperbaiki diri. Peristiwa Badar kemudian dikenal sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Ia menjadi simbol bahwa dalam kondisi paling sulit sekalipun, pertolongan Allah dapat datang dengan cara yang tidak terduga. Kemenangan ini mengajarkan bahwa kesabaran, strategi yang tepat, dan keimanan yang kokoh dapat mengubah arah sejarah. Perang Badar kemudian dikenang dalam sejarah Islam sebagai salah satu peristiwa paling menentukan yang pernah dialami kaum muslimin pada masa awal dakwah. Ia bukan hanya sebuah kemenangan militer, tetapi juga titik balik yang memperjelas posisi umat Islam di tengah masyarakat Arab. Al-Quran menyebut hari tersebut sebagai Yaumul Furqan, yaitu hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan, menandakan bahwa peristiwa ini memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Bagi kaum muslimin, Badar menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah dapat datang dalam keadaan yang tampaknya mustahil. Dengan jumlah pasukan yang kecil, perlengkapan yang terbatas, serta pengalaman perang yang tidak sebanyak musuh, mereka tetap mampu meraih kemenangan. Hal ini menanamkan keyakinan kuat bahwa kekuatan iman dan ketaatan memiliki peran besar dalam setiap perjuangan. Para sahabat yang ikut dalam Perang Badar mendapatkan kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Mereka dikenal sebagai Ahlul Badar, dan banyak riwayat menyebutkan keutamaan mereka karena kesetiaan dan pengorbanan yang mereka tunjukkan pada saat genting. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya tentang arti keberanian, kesabaran, dan keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. Selain itu, Badar juga memberikan pelajaran penting tentang kepemimpinan Nabi Muhammad. Beliau memadukan strategi militer yang matang dengan musyawarah bersama sahabat. Saran Hubab bin Munzir tentang posisi strategis diterima dengan terbuka, menunjukkan bahwa keputusan penting dapat melibatkan pertimbangan kolektif. Nabi juga menekankan akhlak mulia bahkan dalam kondisi perang, terlihat dari perlakuan yang baik terhadap tawanan dan larangan berbuat zalim. Secara politik, kemenangan ini meningkatkan posisi Madinah sebagai pusat kekuatan baru. Banyak kabilah Arab mulai mempertimbangkan hubungan dengan kaum muslimin, sementara Quraisy di Mekah menghadapi pukulan besar terhadap reputasi mereka. Namun, Badar bukan akhir dari konflik. Justru setelahnya, berbagai ujian baru muncul, termasuk pertempuran Uhud dan Khandak yang menjadi bagian dari perjalanan panjang dakwah Islam. Hikmah terbesar dari Perang Badar adalah bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi tentang menjaga iman, persatuan, dan akhlak. Nabi Muhammad mengingatkan para sahabat agar tidak merasa bangga secara berlebihan, melainkan terus bersyukur dan memperbaiki diri. Kemenangan harus menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan alasan untuk kesombongan. Peristiwa Badar akhirnya menjadi pelajaran abadi bagi umat Islam tentang bagaimana menghadapi kesulitan dengan sabar, mengambil keputusan dengan bijaksana, serta tetap berpegang pada nilai-nilai moral bahkan di tengah konflik. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai sumber inspirasi dan pengingat bahwa dalam setiap perjuangan yang dilandasi keimanan, selalu ada harapan akan pertolongan Allah.